Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sahabat. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, kami datang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, dan saat ini Tuhan, kami memohon berkat Tuhan boleh menjadi bahagian kami. Berkat kuasa Roh Kudus Tuhan biarlah menuntun dan menolong kami untuk mengerti akan pelajaran firman Tuhan yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Mohon ampun dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat Minggu 7 Juli 2024. Judulnya, Ikutlah Aku. Mari kita baca buku Markus pasal 1 ayat 16 sampai 20. Yang ke-16. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Di ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Di ayat 18, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Di ayat 19, dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Di ayat 20, Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius. Di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikut dia. Siapakah orang-orang yang Yesus panggil sebagai murid-murid dan apakah respon mereka? Buku Markus pasal 1 tidak banyak mencatat perkataan Yesus. Namun, Markus 1 ayat 17 mencatat perkataannya kepada dua orang nelayan. Simon yang kemudian disebut Petrus dan saudaranya Andreas. Dua orang ini sedang berdiri di tepi Danau Galilea menebarkan jala. Tidak ada penyebutan sebuah perahu ataupun perlengkapan penangkap ikan lainnya, yang boleh jadi menyarankan bahwa dua orang tersebut bukanlah orang yang kaya secara finansial. Dalam buku Markus 1 ayat 19 sampai 20, Yakobus dan Yohanes sedang berada di sebuah perahu dengan ayah mereka serta para hamba, yang menyeratkan bahwa mereka secara finansial lebih baik daripada Petrus dan Andreas. Lukas mengindikasikan bahwa Petrus tidak memiliki perahu dan bahwa faktanya Yakobus dan Yohanes adalah rekan dari Petrus dan Andreas. Boleh kita lihat Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Namun, Injil Markus boleh jadi menampilkan sebuah perbedaan antara dua pasang saudara tersebut, dan dengan maksud untuk mengilustrasikan perbedaan itu. Yesus memanggil kepada pemuridan kedua pasang bersaudara itu, di mana satu mempunyai lebih sedikit sumber daya dan yang satu memiliki lebih banyak. Panggilan Yesus kepada orang-orang ini adalah sederhana, langsung dan bersifat preventif. Dia memanggil mereka untuk mengikutinya, yaitu untuk menjadi murid-muridnya. Dia mengindikasikan bahwa jika mereka mau menanggapi panggilannya, dia akan mengembangkan tugas menjadikan mereka penjala manusia. Saudaraku yang dikasihi Yesus, mari kita renungkan, mengapa orang-orang ini mau dengan segera, Markus 1 ayat 16 dan 20, meninggalkan segalanya dan mengikut Yesus. Injil Yohanes penuh dengan gambaran yang lebih lengkap. Mari kita lihat buku Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai ayat 42. Tampaknya bahwa dua pasang bersaudara itu adalah pengikut Yohanes Pembaptis dan telah mendengarkan proklamasinya bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Mereka menemui Yesus dan mengambil waktu bersama dengan dia di dekat sungai Yordan. Hasilnya, penerimaan mereka terhadap panggilan Yesus kepada pelayanan bukanlah semacam permainan atau pelarian. Mereka telah memikirkan hal ini dengan matang.
Namun mengapa Markus tidak mencatatnya dengan lebih rinci? Kemungkinan besar ini untuk menekankan kuasa Yesus. Dia memanggil dan para nelayan menjawab, dan kehidupan mereka serta dunia ini tidak pernah sama lagi. Lalu, apakah yang Anda telah serahkan saat dipanggil mengikuti Yesus? Saudaraku, pikirkan implikasi jawaban Anda, terutama jika Anda tidak dapat memikirkan apapun. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, Allah yang baik, sungguh hati kami bersuka cita mempelajari akan firman-Mu, bagaimana Tuhan telah memanggil Simon Petrus, Andreas, dan Yakobus untuk menjadi penjala manusia. Kami juga rindu Tuhan gunakan dan Tuhan panggil kami sebagai umat-umat-Mu yang tetap setia untuk menantikan kedatangan Yesus kali yang kedua. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Mohon ampun dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.